Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 7024 ya Mbak Wira. Ulangi, klien nomor 7024. Hari ini Sabtu 15 Oktober 2022 pukul 9 pagi. Untuk terawangan badan seperti biasa akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi manusia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan karakter energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis ataupun non medis. Hal ini menjadi penting ya untuk dibahas. Kenapa? Karena 2022 ini banyak orang sering merasa kena guna-guna, merasa kena santet, merasa kena kiriman gaib, merasa kena ketempelan, merasa kena energi negatif, merasa kena jin negatif dan seterusnya. Padahal ketika dicek belum tentu. Tapi dia sudah meyakini duluan bahwa dirinya kena guna-guna, dirinya kena santet. Sehingga akhirnya penyakit keyakinan ya, penyakit yang asalnya dari keyakinan, yakin kalau dirinya kena serangan, kemudian ngimbas ke fisiknya. Ketika dicek secara medis, fisiknya tidak apa-apa, tapi dia yakin merasa sakit. Akhirnya dia merasa menduga gitu kan, bahwa itu adalah terkena santet. Padahal belum tentu. Bisa jadi itu adalah masalah keyakinan, masalah psikologis. Atau kami sering menyebutnya dengan psikosomatis ya, sakit psikosomatis. Jadi yang diobati adalah keyakinannya dulu, yang diobati adalah psikisnya dulu, baru kemudian fisiknya akan berangsur-angsur menjadi pulih ya. Ini penting untuk diketahui. Nah, adapun ciri dari orang-orang yang terkena gangguan magic ya, itu adalah 2. Yang pertama, energi tubuhnya rendah, atau yang kedua, energi tubuhnya tidak stabil. Nah, di sini untuk klien nomor 7024 ya, Mbak Wira rasakan walaupun energi tubuhnya tidak tinggi tapi stabil. Hal ini menjadi tanda bahwa klien nomor 7024 tidak sedang terkena gangguan magic ataupun gangguan santet ataupun guna-guna ataupun hal-hal yang sifatnya magic lainnya. Ya, ini yang perlu Mbak Wira tegaskan. Yang kedua, yaitu orang-orang yang energinya tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar ya, tirakat, menempa dirinya, mengolah rasonya ya, dengan beragam bentuk tirakat seperti meditasi, wirid, puasa, bertapa ataupun upaya-upaya tempa diri lainnya. Nah, ciri dari orang-orang yang seperti ini yaitu apa? Energi tubuhnya tinggi. Ketika dirasakan memang energi tubuhnya lebih tinggi, lebih padat ataupun lebih meluap-luap apabila dibandingkan dengan manusia normal pada umumnya. Atau kalau tidak begitu, Mbak Wira biasanya menemukan ada sosok gaib yang mendampingi dirinya. Nah, ini juga penting untuk dibahas. Kenapa? Karena 2022 orang seringkali merasa dirinya punya kodam macan putih, dirinya punya kodam raja-raja, dirinya punya kodam dewa-dewa dan seterusnya. Nah, ini yang perlu Mbak Wira tegaskan bahwa di sini untuk klien nomor 7024 ya, Mbak Wira tidak menemukan energi tubuhnya tinggi. Hal ini menjadi tanda bahwa memang Anda tidak masuk kategori ini. Mbak Wira tidak menemukan adanya jejak dari energi keilmuan ataupun jejak keberadaan khodam pada diri Anda ya. Kemudian yang ketiga yaitu orang-orang yang energinya biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Nah, Anda masuk kategori ini. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misalnya yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka orang-orang yang biasa ini skalanya antara 60 sampai 80. Untuk klien nomor 7024 Mbak Wira cek kira-kira ada di level 72. Anda tidak perlu berpatokan pada angka ini secara kaku, karena ini bukanlah skala secara pasti, karena memang tidak ada alat ukurnya. Ya, yang orang seringkali salah memahami bahwa level energiku 76 berarti aku harus, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti ini, hanyalah apa ya? Kalau bahasa saintisnya itu adalah mengkuantitaskan kualitatif ya, mengkuantitaskan kualitatif, karena energi itu kualitatif ya, dia ketika dirasakan tidak ada angkanya, tidak ada skalanya.
Oleh karena itu kemudian Mbak Wira berusaha mengkuantitaskan, mengangkakan itu. Karena memang tidak ada alat ukurnya, ya jangan kemudian dijadikan patokan secara kaku. Sama seperti suhu. Suhu itu harusnya diukur dengan alat yang namanya termometer. Jadi jelas angkanya 64 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, 120 derajat Celcius. Itu kan jelas ya. Itu kan namanya kuantitatif. Nah, tapi kalau kita pegang suhu seseorang tanpa termometer, oh badannya panas, kira-kira berapa? Nah, itu kan kita harus mengkuantitatifkan kualitatif. Karena tidak ada alat untuk mengukur itu. Kira-kira 38 derajat Celcius itu kira-kira. Jangan kemudian dijadikan patokan pasti gitu loh. Paham ya ini? Itu sama dengan usia. Usia kodam kira-kira 2000 tahun. Itu adalah kita hanya berusaha mengkuantitatifkan kualitatif. Karena gimana caranya mengukur usia? Kodam itu tidak ada surat keterangan lahirnya. Lahir di rumah sakit mana juga nggak ada. Kita hanya mengira-ngira. Oh kalau seperti ini kira-kira adalah usianya sekian ribu tahun. Gitu loh ya. Nah itu yang berusaha Mbak Wira lakukan ya untuk mempermudah teman-teman dalam memahami kuantitatif ya, kualitatif dari suatu memahami kuantitatif dari suatu kualitas. Jadi dikuantitatifkan, diangkakan. Sama seperti cewek. Ada 2 cewek. Lebih cantik mana nih, A sama B? Nah, kita gimana caranya mengkuantitatifkan kualitatif? Kira-kira kalau si A ya tak nilai 60 lah, kalau si B 62 lah kan. Tapi gimana caranya mengkuantitatifkan? Kan nggak bisa, hanya kira-kira. Itu supaya apa? Supaya lebih mudah dipahami. Oh kira-kira kalau siapa namanya artis ini Aura Kasih skalanya 80, maka temen yang saya temui itu kira-kira ada di level 72. Kecantikannya ada di angka 72 loh. Oh, bisa membayangkan gitu loh. Maksudnya itu hanya seperti itu saja. Ini yang perlu saya tekankan ya sebelum teman-teman lebih jauh memahami angka-angka ini dapatnya dari mana. Kita lanjut. Energi yang ada pada diri Anda ini ya adalah energi yang berasal dari diri Anda sendiri tanpa campur tangan dari faktor gaib apapun. Baik itu keilmuan juga tidak ada, gaib-gaib ya, kodam juga tidak ada. Kita lanjut. Yang kedua kita bicara aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Ya, jadi saat energi itu bervibrasi atau bermanifestasi membentuk warna, maka warna itulah yang kemudian kita sebut dengan aura. Aura seorang memang berubah-ubah tergantung bagaimana karakter energi orang pada saat di terawang. Contoh. Di sini klien nomor 7024 ya. Saat ini dia sedang tidak mengamalkan apapun, maka auranya adalah aura dasar. Aura dasar dari klien nomor 7024 adalah biru. Aura yang menandakan bahwa orang tersebut sangat butuh untuk disenangi oleh orang lain. Ya, kebutuhan itulah yang kemudian oleh tubuh direspon. Dengan cara apa? Memanifestasikan energi yang ada pada tubuhnya menjadi aura biru, aura pengasihan. Tidak kuat, biasa saja auranya. Ya. Nah, kalau kemudian masih orang yang sama, klien nomor 7024 tirakat gitu ya, ilmu-ilmu kejadukan, rawa rontek, rangkah gunung dan seterusnya, maka auranya akan berubah, bergerak. Menjadi apa? Aura merah. Itulah. Nah, kemudian setelah 2 tahun pegang aura merah jadi ditakuti, disegani, kewibawaannya top sekali. Dia tirakat. Ilmu selanjutnya misalnya tirakat ilmu-ilmu pengasian. Semar mesem jaran goyang misalnya. Auranya akan menjadi biru. Ya memang seperti itu aura, selalu bergerak tergantung dari orang itu sedang dalam kondisi yang seperti apa. Itulah kenapa kalau menurut Mbak Wira pribadi percuma Anda buka aura, injek aura, perkuat aura. Kenapa? Karena aura itu akan berubah. Anda sudah perkuat aura sekarang, besok bisa jadi lemah kembali. Seminggu kemudian bisa jadi lemah kembali. Setahun kemudian bisa jadi lemah kembali. Karena memang seperti itulah karakter aura, mengikuti kandungan energi pada tubuh seseorang. Nah ini yang perlu Mbak Wira tekankan. Kodam juga demikian. Kodam injek energi, kodam booster kodam. Ya booster itu ya hanya sementara, sifatnya tidak permanen. Kenapa? Ketika energi yang diinjekkan itu habis, ya dia akan kembali seperti semula. Itu sama seperti kalau motor balap pakai nos.
ya pakai nos sistem itu. Ketika nosnya ditekan memang kenceng, tapi begitu nosnya habis ya dia kembali ke kecepatan semula. Itu sama seperti kalau orang itu diinjek sama vitamin. Selama vitaminnya masih ada ya dia fit. Tapi begitu vitaminnya habis, lokro kembali, loyo kembali. Kayak gitu. Jelas ya. Untuk klien nomor 7024 Mbak Wira lihat auranya biru gelap ya. Biru ini muncul dari kebutuhan ingin disenangi, kebutuhan ingin disukai. Sedangkan gelap ini muncul ya dari kualitas ibadah yang kurang. Mohon maaf, apapun agama Anda, ya mohon maaf ini Mbak Wira sebelumnya mohon maaf. Apapun agama Anda, ketika Anda tekun beribadah, maka aura itu menjadi cerah atau terang. Ketika kualitas ibadah kurang, maka aura akan menjadi gelap. Sesungguhnya ibadah itu belum minallah ya, urusan antara manusia dengan Tuhannya, apapun agama Anda ya, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Di sini Mbak Wira hanya berusaha menyampaikan saja, memberi masukan saja. Apabila masukan itu diterima ya syukur. Tapi kalau masukan itu kemudian tidak diterima ya tidak apa-apa ya. Hanya memberikan warning atau rambu-rambu seperti jagalah kesehatan dengan perbanyak olahraga. Mau diterima silakan. Tidak juga tidak masalah, kan sudah kembali ke urusan masing-masing. Mbak Wira di sini dibayar untuk melakukan terawangan, tentu akan Mbak Wira kasih rekomendasi, akan kasih saran seperti ini loh baiknya, kayak gitu ya. Nanti benar atau salah silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira. Yang ketiga yaitu keberadaan cakra tubuh yang terbuka. Biasanya kalau yang ketiga ini temanya adalah ada tidaknya negatif di badan. Tadi sudah Mbak Wira spill di depan di bab pertama bahwa tidak ada yang negatif di diri Anda ya. Apakah sekarang kita akan berbicara masalah cakra tubuh yang aktif. Cakra tubuh yang aktif pada diri Anda adalah cakra seks. Cakra seks berhubungan dengan stamina, dengan tekad kemauan seseorang dalam berusaha atau bekerja. Tapi cakra seks yang terlalu kuat biasanya akan membuat seseorang itu gampang nafsu. Kalau bahasa kerennya adalah sangean, ya kayak gitu. Tidak apa-apa. Segala sesuatu pasti punya positif dan negatif secara bersama-sama. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan yang positif ya dan kemudian meminimalkan dampak negatif. Selalu seperti itu. Yang terakhir, kita bicara ada tidaknya khodam di badan. Sebelum kita bicara ada tidaknya khodam di badan, Mbak Wira punya dua aturan. Yang pertama adalah Mbak Wira hanya membaca khodam yang berada di dalam badan atau inside your body ya. Khodam yang ada di luar badan seperti di mustika, di pusaka, di azimat tidak akan dibaca. Yang kedua, Mbak Wira, tolong jangan membuat Mbak Wira bertanggung jawab atas omongan praktisi lain seperti Mbah katanya praktisi A saya ini punya macan putih di badan, kok kata Mbak Wira nggak ada. Ya itu coba tanyakan ke yang ngomong, praktisi yang ngomong ya kenapa kok dia ngomong seperti itu. Bisa nggak dipertanggungjawabkan omongannya kayak gitu. Mbak katanya praktisi B saya ini keturunan raja-raja, kok kata Mbak Wira bukan. Tanyakan ke praktisi B. Fenomena ini perlu Mbak Wira antisipasi. Kenapa? Karena banyaknya praktisi terawangan ya, oknum-oknum ya, terawangan yang mengaku praktisi terawangan kemudian ngomong yang indah-indah supaya pendengarnya senang. Padahal omongannya tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini bahaya. Ya bahaya. Kenapa? Memperburuk citra praktisi terawangan. Kalau Mbak Wira selalu menyampaikan apa adanya. Adanya baik Mbak Wira katakan baik, adanya buruk Mbak Wira katakan buruk. Kenapa? Dengan cara itulah Mbak Wira bertahan membuka jasa terawangan selama 7 tahun. Ya, bisa disimak terawangan-terawangan sebelumnya ada di channel Jejak Mistis. Begitu channel Jejak Mistis ke take down, sekarang Mbak Wira buka lagi di channel Mbah Wira. Itulah ya. Jadi dengan cara menjaga kejujuran itulah Mbak Wira bertahan ya di bidang ini gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang ya paham, mengetahui sesuatu yang sebenarnya pada dirinya. Terlepas apakah klien tersebut bisa menerima hasil terawangan Mbak Wira atau tidak, itu Mbak Wira kembalikan pada dirinya. Kalau dirinya siap ya silakan diterima, nggak siap ya nggak apa-apa, biar dia cari praktisi lain yang omongannya indah-indah sehingga menyenangkan telinganya, menyenangkan mentalnya, kayak gitu nggak apa-apa. Nah yang pertama untuk khodam di badan ini yaitu khodam leluhur. Ya apa itu? Yaitu khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhurnya meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi.
Memang khodam leluhur ya seringkali memilih anak cucu yang mirip ya dengan leluhur yang dulu dia ikuti. Kenapa? Karena itulah khodam leluhur itu tidak butuh penyelarasan yang aneh-aneh. Kenapa? Karena yang dipilih udah yang mirip kayak gitu. Nah, untuk khodam leluhur ini di diri Anda tidak ada. Yang kedua yaitu khodam pengisian ke badan. Khodam pengisian yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Ya, ini juga tidak ada. Ya, Mbak Wira sebetulnya melihat ya ada sosok wanita berbaju pink gitu ya, ada selendangnya warna kuning yang nampaknya ini adalah khodam yang diisikan ke badan, tapi dia tidak inside your body, dia hanya mengikuti dari luar. Nah, masuknya khodam ke dalam badan itu dari mana, Mbak? Bisa lewat air yang dimantrai, air yang didoakan, kertas yang dirajah, kemudian ditelan, kapsul, loloh, gotri, susuk dan sebagainya. Ya, itu bisa masuk ke dalam badan itu melalui benda-benda seperti itu. Air yang didoakan pun bisa menjadi wasilah masuknya khodam, tergantung doa yang dibacakan pada air itu seperti apa. Nah, ini yang Mbak Wira perlu tegaskan ya. Tapi ini tidak ada di badan Anda, tidak ada inside, tidak ada di dalam badan, tapi dia mengikuti aja di luar. Ini sifatnya positif ya, tujuannya untuk memperkuat aura pengasihan ya. Tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Levelnya kecil aja. Ya, usianya muda ini kayak apa ya, khodam pengisian tapi tidak benar-benar masuk gitu lah, hanya mengikuti di luar. Yang ketiga kemudian yaitu khodam keilmuan. Sudah Mbak Wira spill di depan bahwa Mbak Wira tidak menemukan jejak energi keilmuan apapun di diri Anda, sehingga untuk khodam keilmuan ini tidak ada ya di diri Anda. Khodam keilmuan adalah khodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Jangan salah paham kalau punya khodam keilmuan ya. Khodam keilmuan itu tidak bisa disuruh-suruh seenak jidat Anda. Beda dengan khodam hasil pengisian atau khodam benda, azimat, mustika, pusaka dan seterusnya, itu bisa kita suruh. Karena memang sudah dibonding, sudah diikat dengan perjanjian agar dia patuh sama kita. Kalau khodam keilmuan enggak. Dia sifatnya hanya datang mendampingi seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Oleh karenanya ya biasanya dari bangsa Aun, bangsa penolong. Bangsa penolong itu nggak bisa disuruh-suruh. Ya dia mau nolong Anda ya suka-suka dia gitu. Sama kayak seperti Anda mau nolong orang kan suka-suka Anda. Apa bisa Anda disuruh-suruh? Kan enggak. Ya aku mau bantu ya aku bantu, kalau enggak ya enggak, kan gitu aja. Nah, ini yang jangan salah paham ya. Tadi pagi itu ada orang yang ribut sama Mbah Wira, geger, bingung mau nyuruh khodam keilmuannya dia untuk melukai seseorang. Saya pengen khodam ini bisa melukai, membalaskan dendam. Itu bukan khodam keilmuan. Ya khodam keilmuan tidak seperti itu karakternya. Khodam keilmuan kalau dia mau membantu hajat Anda, dia akan berangkat. Tapi kalau enggak ya dia enggak jalan. Kayak gitu. Ya ini yang perlu Mbak Wira sampaikan sebagai edukasi ya. Yang terakhir yaitu khodam yang suka atau cinta. Ini juga tidak ada di diri Anda. Mbah, keterangan dari khodam yang suka atau cinta bagaimana? Sudah ada banyak Mbah Wira jelaskan di konten sebelumnya yang judulnya Peri atau Gendruwo. Ya, bisa Anda dengarkan sebagai penambah wawasan. Terima kasih. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silakan Mbak Wira tunggu tanggapannya. Selamat pagi.